Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatus salam, tahiyyat alal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini kita coba mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 97, 98, 99. Tiga ayat ini sebenarnya membicarakan tentang takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua manusia, dan ini kaitannya dengan iman, ini kaitannya dengan keyakinan kita kepada Allah bahwa Dialah Zat yang maha menentukan, pemberi nikmat, pemberi karunia, dan juga mendatangkan ujian atau cobaan. Maka sikap seorang mukmin seharusnya adalah ketika mendapat nikmat seharusnya dia bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa diri. Atau ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, tabah menghadapi ujian dan cobaan itu. Kenapa? Karena takdir ketentuan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara takdir itu seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ini adalah ujian atau cobaan datang di saat kita tidak sedang berdaya. Ujian atau cobaan datang di saat kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Allah menjelaskan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk satu negeri, sebuah daerah, sebuah wilayah merasa aman, merasa nyaman, tentram, damai, dalam kondisi stabil ketika misalnya datang kepada mereka ujian atau cobaan di saat mereka sedang tertidur nyenyak? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada takdir baik dan takdir buruk. Ketika panas terik berhari-hari seperti yang terjadi hari ini misalnya di daerah kita, semua kita menginginkan datangnya hujan, dan hujan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betul di tempat kita hujan itu adalah nikmat karunia. Di tempat yang lain hujan yang begitu dahsyat berujung dengan banjir. Ujian atau cobaan bagi saudara kita. Dan itu terbukti. Di Jakarta banjir, Jawa Tengah banjir. Di daerah lain satu kali hujan langsung banjir. Apakah seorang mukmin akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Sikap yang harus diambil seorang mukmin itu adalah ketika takdir ketentuan itu sesuai dengan keinginan kita, maka kita mesti mensyukurinya. Ketika belum sesuai atau dalam tanda petik itu takdir buruk, maka kita juga mesti sabar atau tabah. Begitulah sikap seorang mukmin. Kenapa? Karena bisa saja ujian atau cobaan itu sebegitu dahsyatnya datang di saat kita tidak sedang berdaya.
Nah, siapa di antara kita yang merasa aman? Siapa di antara kita yang begitu siap siaga menghadapi ujian dan cobaan, padahal ujian dan cobaan itu datang di saat kita tidak berdaya? Siapa di antara kita yang berdaya ketika dia tertidur nyenyak? Tertidur nyenyak itu adalah setengah kematian. Lalu di saat itu datang ujian cobaan. Tidak ada. Oleh karenanya, dalam sunnah diajarkan kenapa kita mesti membaca doa sebelum kita akan tidur itu. Kenapa kita mesti berzikir sebelum kita akan tidur. Kenapa juga diajarkan oleh Rasul, sunnahnya juga berwuduk dalam keadaan suci, bersih sebelum kita tidur. Karena la qadarullah, kalau Allah takdirkan tidur itu berujung dengan kematian, kalau kita awali dengan zikir, dengan doa, maka mudah-mudahan itu adalah husnul khatimah. Dan tidak ada satupun di antara kita yang mendapat jaminan besok pagi dia akan bangun lagi. Lalu pertanyaan Allah, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ujian cobaan itu datang di saat kita sedang tertidur nyenyak. Tidak ada yang bisa merasa aman. Atau yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, awamina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau mungkin kita berdaya, kita punya kemampuan. Kenapa? Karena kita sudah terbangun di pagi hari, punya energi, siap untuk bekerja. Tetapi ketika ujian cobaan itu datang, apakah kita siap? Apakah kita berdaya? Mungkin logikanya berdaya karena kita sudah sadar, kita sudah bangun dari tidur kita. Tetapi wahum yal'abun, kita sedang disibukkan dengan urusan dunia kita. Dan sejarah mencatat, sekecil apapun ujian, musibah atau bencana yang menimpa sebuah komunitas, sebuah daerah, sebuah negeri, ternyata menelan banyak korban. Ini membuktikan bahwa takdir Allah kalau sudah berlaku, tidak ada yang bisa menghambat atau menghalangi. Bahwa di siang hari kita lebih kuat, lebih berdaya dibandingkan di saat kita sedang tidur, itu betul, logika akal sehatnya demikian. Tetapi ketika musibah bencana datang di siang hari, tetap saja menelan korban. Maka seharusnya seorang mukmin tidak merasa aman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin seharusnya tidak merasa aman dengan musibah, ujian atau bencana yang datang tiba-tiba. Oleh karenanya, sikap kita seorang mukmin, pertama, ketika dapat nikmat mesti bersyukur. Ketika dapat ujian, musibah, mesti melatih diri untuk bisa bersabar dan tabah. Yang kedua, kita mesti memastikan diri kita senantiasa dalam kondisi berzikir, ingat, mawas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa diawasi oleh Allah, maka lisan kita atau hati kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan firman Allah, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Senantiasa berzikir, sedang berdiri, duduk, berbaring, bekerja, lisan atau hati kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ujian, musibah atau bencana datang tiba-tiba, tidak kita prediksi. Jangankan di malam hari, di saat kita tertidur nyenyak, di siang hari saja, ketika ujian, musibah atau bencana itu datang, kita sedang disibukkan dengan urusan dunia kita. Maka pasti kita akan kesulitan untuk menghadapi musibah atau ujian itu. Oleh karenanya, pilihan kita, apapun takdir Allah, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha menentukan. Tetapi pastikan posisi atau kondisi kita senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia,
Begitu banyak contoh. Jangankan jauh-jauh, di daerah kita saya begitu banyak contoh. Seharusnya kita ambil ibrah atau pelajaran bahwa ujian, musibah atau bencana memang datang tiba-tiba di saat kita sedang lalai, dan inilah yang kita khawatirkan. La qadarallah, kalau Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak ada masalah, karena kematian itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan adalah kita sedang lalai, sedang berbuat maksiat, sedang jauh dari Allah, lalu berlaku takdir, ada ujian, ada musibah atau bencana. Na'udzubillah min dzalik. Kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karenanya, belajar dari surah Al-A'raf ayat 97, 98. Pastikan kita dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang berlaku, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbiyallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Senantiasa taat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.